Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa dalam renungan di pagi hari ini. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Besar, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengakui melalui mulut dan hati kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyediakan setiap saat kebutuhan kami. Kami mengakui dengan hati kami bahwa Engkau yang punya rancangan-rancangan buat hidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan juga Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, beracarlah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami semakin mengerti akan tujuan hidup kami ini, akan semakin mengerti akan segala keinginan-Mu dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini, jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata Tuhan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya seorang dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, kesalahan terbesar semua manusia dalam hidup ini? Iya, kesalahan terbesarnya adalah mereka tidak tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan mereka itu terbatas. Meski begitu, banyak orang memiliki sikap seolah-olah mereka hidup sepanjang masa. Seolah-olah mereka hidup dan tidak bisa mati. Mereka melakukan segala sesuatu dalam hidup ini tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Mereka tidak takut akan dosa dan hanya selalu mengikuti dorongan nafsu yang bersifat sementara, yang bersifat sesaat dan di permukaan. Banyak orang berpikir bahwa mereka hidup hanya untuk saat ini saja. Bahwa mereka hidup hanya karena mereka mesti hidup. Mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Dan kemana tujuan hidup mereka. Mereka menjalani hidup tanpa rambu-rambu. Sehingga apa saja yang mereka inginkan, itulah yang mereka lakukan. Apa saja yang mereka suka, itulah yang mereka kejar. Sekali lagi saya katakan, kesalahan terbesar manusia adalah mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka di bumi ini tidak lama. Bahwa waktu mereka di bumi ini sementara. Kita tidak pernah tahu apakah hari esok masih hidup. Kita tidak tahu karena setiap detik kita hanya detak jantung dari kematian kita. Oh, Ibu yang dikasih Tuhan.
Jika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini memiliki batas waktu, kita akan sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan pasti punya rencana saat saya diciptakan, saat Anda diciptakan dengan waktu yang terbatas ini. Manusia saja membuat sebuah pensil saja mempunyai tujuan. Apalagi Tuhan Sang Pencipta saat menciptakan kita, saat menciptakan Anda dan saya, tentu memiliki rencana dan tujuan yang pasti. Tuhan senantiasa punya rencana bagi hidup setiap orang. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itulah sebabnya dalam hidup ini tidak ada kejadian yang kebetulan. Tidak ada yang mengatakan untung saja saat kecelakaan aku tidak ada di dalam kendaraan itu. Untung saja saat banjir aku sudah kembali ke rumah. No. Tidak ada keuntungan, untung atau malang, nasib sial atau nasib baik. Semuanya Tuhan bekerja di balik setiap peristiwa seturut rencana dengan tujuan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernahkah Anda mempunyai pengalaman bagaimana seperti yang saya alami? Saya mempunyai teman seorang Kristiani. Dia berencana untuk menikah dengan seorang perempuan pilihannya. Namun beberapa minggu menjelang hari pernikahannya, mereka harus berpisah. Atau pernahkah Anda mendengar seorang sahabat, keluarga, atau kerabat kita yang bercerita bahwa ia sudah mempersiapkan hari tuanya untuk pindah ke kota lain dan membangun rumah di sana untuk menetap di sana. Namun sebelum rencananya tercapai, Tuhan sudah memanggil dia. Jadi tidak ada yang salah dari semua keinginan dan rencana kita menjelang hari esok. Namun satu hal yang sering menjadi kesalahan kita adalah kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita lebih suka membuat rencana sesuai dengan keinginan kita dan nafsu kita sendiri. Yesaya 55 ayat 8 dengan jelas mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu sebaiknya kita mengatakan jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Jika Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Jadi, setiap hidup kita, setiap rencana kita, setiap tujuan kita untuk ke depan, hendaklah kita sebagai orang percaya selalu mengikutkan kehendak Allah terlebih dahulu dalam hidup ini. Selalu menyadari bahwa hidup ini sementara dan apa tujuan Allah menciptakan Anda dan saya. Itulah Grandmaster yang selalu harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu hal. Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu yang dikisahkan dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 yang kita bacakan tadi. Dia menyimpan semua barang-barangnya, semua padi dan lumbungnya, dan berbuat lagi besar lagi lumbungnya. Tapi saat itu Tuhan katakan, saat ini juga, malam ini juga, jiwamu akan diambil. Jadi, apabila kita memiliki rencana, apabila memiliki apa yang hendak kita lakukan, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi, pakailah hidupku yang sementara ini, yang seperti uap ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan sikap doa seperti itu, kita akan memiliki kepastian bahwa kehidupan kita saat ini dan nanti pasti berada di bawah perlindungan Allah Bapa. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.